Ayo teman-teman, mari kita langsung mulai aja ya training basic sore ini yang akan diisi oleh Kak Tendra. Untuk Kak Tendra, saya persilahkan. Halo semua, selamat sore. Sore Kak. Sore Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Mungkin kalau yang belum tahu, nama saya Tendra. Saya seller Florisman dari Bandung ya teman-teman. Salam kenal untuk semua yang baru bergabung dengan Florisman, juga salam kenal. Baik yang baru atau yang sudah lama. Hari ini kita kembali lagi training basic mingguan, membahas tentang promosi ya. Tentang promosi di Lazada. Kemarin, minggu kemarin saya sudah menjelaskan cara buka toko di Lazada, terus cara upload produk ya, kalau nggak salah itu cara upload produknya seperti apa juga kemarin sudah saya jelaskan. Nah, minggu ini kita masuk ke cara promosi, terus campaign-campaign yang ada di Lazada seperti apa, dan apa namanya iklan berbayar di Lazada juga seperti apa ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelumnya kita login dulu ya. Login, share-nya kelihatan ya teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya, oke. Saya lanjut ya. Kita login dulu Seller Center Lazada kita. Ini saya pakai login di PC ya, bukan dari aplikasi tapi dari PC langsung, karena menurut saya kalau untuk buka Seller Center itu lebih enaknya sih lebih bukanya di Seller Center ya. Oke, jadi nah ini Seller Center salah satu toko di Lazada. Nah, hari ini saya akan membahas tentang promosi, fitur-fitur promosi apa aja sih yang ada di Lazada itu gitu. Nah, itu teman-teman bisa buka ya di pusat pemasaran ya teman-teman. Di sini di pusat pemasaran, teman-teman tinggal klik aja di sini, nanti ada menunya. Nah, di pusat pemasaran Lazada ini ada 4 ya. Ada 4 menu yang bisa teman-teman gunakan untuk mempromosikan iklannya gitu. Jadi di sini ada yang pertama itu ada campaign, ada promosi, ada fitur traffic, dan promosi berbayar. Nah, ini saya akan menjelaskan
4 poin ini ya, karena ini penting ya. Yang pertama itu adalah campaign. Nah, kalau di Lazada itu teman-teman, setiap minggunya Lazada biasanya akan menawarkan campaign, ya, akan menawarkan campaign yang bisa kita ikuti atau tidak, ya. Jadi apabila ada tawaran dari Lazada untuk campaign, nah itu teman-teman bisa cek ya, bisa cek apakah campaign-nya itu bisa sesuai dengan toko kita atau iklan kita atau tidak. Ya. Oke, kita klik campaign. Nah, setelah ini campaign, teman-teman bisa cek di campaign tersedia. Di sini di atas ini ada campaign mega atau A+. Biasanya kalau campaign mega ini adalah campaign besar Lazada seperti 88 nanti ya. Itu biasanya ada undangan. Kalau ada undangan spesial di sini akan ada menunya di sini ya teman-teman. Tapi karena ini toko tidak mendapatkan undangan spesial, jadi campaign-nya campaign yang biasa gitu. Tapi tetap bisa masuk ke misalkan nanti campaign yang 88 gitu. Nah, kalau campaign yang mega ini sangat bagus ya untuk boost atau traffic ya. Jadi biasanya kalau campaign mega atau A+ ini adalah trafficnya ini sangat-sangat bagus ya. Pengalaman saya gitu. Ya, sesuai dengan produk yang jagoan kita gitu. Nah, di sini ada campaign yang tersedia ya, ini contoh. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah buka toko di Lazada, teman-teman bisa cek sendiri di fitur campaign-nya apakah ada undangan atau tidak ya. Di sini Tutup langsung. Langsung tutup. Bermacam-macam campaign yang bisa teman-teman ikuti. Jadi tinggal nanti teman-teman klik gabung aja. Kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman bisa ikut gabung ya gabung aja ya. Kalau harganya cocokin ke campaign, itu kita cek dulu besaran diskonnya berapa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan diskonnya itu terlalu tinggi buat kita ya kita jangan dimasukin gitu. Tapi kalau masih bisa ke handle gitu, nah, teman-teman bisa masukin ya. Jadi nanti teman-teman tinggal gabung aja. Misalkan ini digabung, nanti ada muncul iklan-iklan yang bisa teman-teman masukkan. Nanti teman-teman tinggal masukkan saja, ikuti saja arahannya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke penjualan harian. Ini campaign yang khusus untuk harian. Ini teman-teman bisa cek juga karena ini terlalu banyak sesuai dengan kategori produk ya teman-teman. Karena ini toko banyak kategori, jadi apa yang ada di dalam toko teman-teman itu kategorinya banyak, biasanya itu akan masuk juga di campaign. Jadi ada tawarannya itu bermacam-macam. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang kedua adalah setelah campaign kita masuk ke fitur yang promosinya. Kita cek ya apakah ada apa aja nih di promosi ini. Nah, kalau di bagian promosi, nah itu kita bisa masuk ke promo-promo yang bisa kita buat ya. Promo-promo atau fitur promosi yang bisa kita buat sendiri untuk menarik traffic ya,
agar traffic itu menjadi sebuah atau suatu penjualan buat kita. Nah, itu kita bisa membuat salah satunya contoh voucher ya. Kita bisa buat voucher, kita bisa buat flexi combo. Nah, flexi combo ini apa sih, Kak? Gitu. Flexi combo ini adalah promo di Lazada yang beli lebih dari satu itu dapat potongan harga ya, flexi combo. Jadi misalkan settingnya flexi combo itu ada 3 tingkatan ya kalau nggak salah. Ada beli 2, ada beli 3, atau beli 4, atau beli 5, itu bisa di-set ya. Bisa disetting sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau apabila ada yang beli 5 gitu, misalkan, itu bisa dapat diskon misalkan 1% atau 2% gitu ya. Jadi flexi combo itu gunanya untuk istilahnya untuk si konsumen agar membeli lebih dari satu produk di toko kita gitu ya. Oke, terus kita ada juga yang namanya free shipping. Kalau free shipping ini sesuai dengan namanya untuk promo free shipping atau menggratiskan ongkir dari penjualan ya. Jadi di sini kalau ini ada yang tahu saya itu ada full kita bayar. Ada juga yang kedua itu sebagian yang kita bayar. Jadi teman-teman bisa pilih apakah mau free shipping-nya full atau free shipping-nya sebagian dibayar oleh kita gitu ya. Kalau saran saya sih jangan yang full ya. Kalau full itu misalkan kalau ada misalkan ke Sulawesi gitu atau ke Kalimantan atau ke Aceh lah ya, itu kan biaya ongkirnya lumayan tinggi gitu. Kalau misalkan biaya ongkir itu ya 30.000 itu kita yang bayar gitu ya. Tapi kalau untuk yang sebagian yang kita tanggung, nah itu misalkan dari 30.000 itu kita hanya menanggung 15.000-nya saja gitu ya. Oke. Yang keempat ini ada bundle ya. Kalau bundle ini fitur yang menawarkan promosi dalam bentuk diskon untuk pembelian produk ya, secara bundle. Jadi nanti teman-teman bisa set iklannya apakah iklan itu satuan atau bisa nanti teman-teman bisa set gitu. Kalau teman-teman yang ini beli satu produk, tapi kalau misalkan dibundle dengan produk yang lain, itu harganya bisa lebih ditekan lagi atau ada dapat diskon lagi gitu. Ya, kalau fitur voucher ini ya sama lah ya, mau di Shopee atau Lazada itu ada vouchernya. Jadi voucher 50%, 30%, 20%. Nah, itu teman-teman bisa kelola fitur vouchernya bisa di-set sendiri sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Jadi jangan membuat voucher yang melebihi dari keuntungan yang teman-teman dapat ya, itu. Oke, dari dua ini ada yang mau ditanyakan ya sebelum masuk ke dua fitur pemasarannya? Kalau tidak ada, saya lanjut ya teman-teman ya.
Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Nanti mungkin kalau misalkan teman-teman mau bertanya di akhir silakan. Mungkin nanti bisa di share ya, nanti di chat atau di mana gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Aryan ya. Fitur gratis ongkir bisa dijelaskan? Oke. Jadi saya sudah jelaskan sedikit ya tentang fitur free shipping ini. Jadi kalau teman-teman mau, teman-teman bisa pilih nih Kak Aryan, mau free shippingnya full dibayar oleh Kak Aryan atau mau sebagian gitu. Cek. Nah, di sini ada fitur gratis ongkir di Lazada. Jadi teman-teman bisa set di sini nama promosinya. Misalkan nama promosinya promo ongkir gitu. Nah, bagaimana Anda akan mengatur promosi gratis ongkir? Atur secara manual ya teman-teman, pilih diatur secara manual, jangan diatur sama smart free shipping. Ya. Nah, periodenya bisa teman-teman pilih apakah jangka panjang atau pakai periode gitu ya. Jadi teman-teman bisa set ya mau panjang atau diperiodekan ya. Misalkan gini kita pakai jangka panjang. Anggarannya teman-teman bisa set juga apakah anggarannya tidak terbatas atau anggarannya dibatas. Kalau anggarannya dibatas, teman-teman bisa set aja misalkan anggaran bulan ini untuk free ongkir 500.000 gitu. Ya. Atau kalau teman-teman, saya tidak mau membataskan biaya free ongkirnya, iya, teman-teman bisa pilih anggaran tidak terbatas ya. Nah, oke lanjut untuk kriteria tawarannya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama itu adalah jumlah item mencapai, yang kedua nilai pesanan mencapai, dan ketiga tampak kondisi ya. Nah, di sini juga sudah jelas ya kalau menurut saya. Jadi, kalau jumlah item mencapai itu seperti gini, beli 2 baru bisa dapat free ongkirnya atau subsidi ongkirnya ya. Kalau nilai pesanan, nah nilai pesanan ini contohnya gini, kalau nilai pesanannya 75.000 baru dapat free ongkir, tapi kalau misalkan nilai pesanannya hanya 55.000 itu tidak akan dapat free ongkir gitu. Kalau tanpa kondisi ini itu tidak ada syaratnya, jadi mau konsumen belanja Rp1.000 pun itu dia akan mendapatkan free ongkir gitu ya. Kalau menurut saya sih kalau saya biasanya saya pakai di nilai pesanan mencapai gitu. Nah, oke, selanjutnya apakah tipe subsidi gratis ongkirnya itu subsidi penuh atau subsidi sebagian? Yang tadi saya bilang kalau subsidi penuh itu teman-teman akan membayar atau menanggung ongkir semuanya. Tapi kalau subsidi itu setengahnya, itu ya perbedaannya. Kalau saya sarankan untuk subsidi sebagian saja. Nah, karena ini nilai pesanan mencapai, jadi kita set aja rata-rata harga produk kita, produk di toko kita itu berapa sih gitu. Misalkan 100 atau 200.000 gitu ya. Nah, teman-teman bisa set gitu. Jadi kalau nilai mencapai misalkan 100.000, pesanannya adalah misalkan ini 8.000. Nah, ini teman-teman bisa set mau 5.000 atau minimal ini ada syarat dan ketentuan ya teman-teman. Jadi gini, nilai minimum dari subsidi untuk setiap pesanan harus 6.100 ya. Berarti minimal subsidi per pesanan adalah
6.100. Lanjut, jika Anda ingin mendapatkan free shipping badge, ya, free shipping badge itu apa sih? Nah, ini free shipping yang ini biasanya di Lazada itu ada badge, ya, badge atau logo, ya, logo free shipping. Nah, kalau teman-teman mau memunculkan free shipping badge itu, teman-teman harus perpesanannya itu lebih dari 6.100, minimal 8.000, ya. Jadi kalau 8.000 teman-teman dapat free shipping badge, kurang dari 8.000 misalkan 7.500 gitu, itu tidak akan mendapat free shipping badge, free ongkir, ya. Itu perbedaannya. Tapi kalau menurut saya sih sesuaikan aja dengan kemampuan teman-teman, jangan memaksakan saya harus 8.000 agar mendapatkan free shipping badge. Tapi keuntungan saya sebenarnya tipis gitu, ya. Jadi jangan sampai seperti itu gitu. Kalau keuntungan teman-teman masih kecil, saya sarankan main minimum dulu gitu, ya. Minimumnya kan itu kan 6.100 gitu. Jangan sampai kita ikut gratis ongkir tapi sebenarnya kita hanya untung kecil banget. Nah, itu jangan juga gitu, ya. Harus sesuai juga, ya. Nah, subsidi gratis ongkir berlaku untuk apakah seluruh toko atau produk spesifik, ya. Jadi kita bisa memilih kalau misal untuk seluruh toko itu akan berlaku untuk seluruh iklan yang ada di toko kita. Tapi kalau untuk spesifik produk, kita bisa pilih produk apa saja yang mau kita ongkir, ya. Posisi pengiriman standar, kalau untuk wilayah itu semua wilayah. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung submit, ya. Nanti sudah otomatis teman-teman ikut mengikuti promo free ongkir ini. Bagi dua aja. Kalian mau tanya free ongkir ditanggung Lazada langsung ada nggak? Ditanggung Lazada setahu saya belum ada, ya. Jadi Lazada itu menanggungnya antara konsumen dan penjual, ya. Penjelasan tentang free ongkir saya jelasin tadi. Sekarang kita ke menu fitur traffic, ya. Nah, fitur traffic ini seperti di Shopee juga sih, ada yang namanya kita bisa naikkan produk SKU jagoan kita gitu. Ini sesuai dengan performa toko kita. Jadi kalau performa toko kita bagus, itu biasanya nanti kita akan mendapatkan SKU yang bisa kita naikkan secara gratis, ya. Ini ada 3 produk atau kuota yang bisa dipakai, ya, seperti ini. Nanti teman-teman tinggal masukin aja, ditambah produk dan segala macamnya. Jadi nanti tinggal ikuti sama aja seperti ini. Tapi saya sarankan sih untuk fitur naikin produk itu, naikinlah produk-produk yang memang itu memang andalan penjualan di kita, agar apa, trafficnya itu bagus. Untuk traffic sih paling itu aja, ya, nggak ada. Terus kita masuk lagi ke promosi berbayar. Nah, promosi berbayar ini seperti
seperti di Shopee itu ada namanya kita bisa iklan. Kita iklan produk per klik ya. Bisa ikut. Jadi kalau di Lazada itu ada dua ya teman-teman untuk berbayarnya. Yang pertama itu adalah promosi produk ya. Yang kedua adalah promosi afiliasi. Nah, apa sih, Mbak? Kalau promosi produk itu promo yang kita buat sendiri sesuai dengan biaya klik kita. Tapi kalau promo afiliasi itu pihak ketiga. Jadi promo saya ini adalah di Lazada itu ada partner afiliasi Lazada yang akan mempromosikan iklan teman itu di berbagai platform sosial media. Gitu. Jadi itu juga berbayar, minimal itu. Kalau untuk afiliasi itu minimalnya itu 4% dari harga jual. Ya. Ini saya menjelaskan dulu ya untuk promosi produk karena ini baru. Kalau teman-teman ikut promosi produk, jadi ini yang pertama kita buat campaign pertama ya, buat campaign. Nah di sini ada pengaturan campaignnya. Nama campaignnya teman-teman bisa masukkan ya, misalkan promo 1 aja ya. Nah, di sini objek campaign itu teman-teman bisa pilih apakah teman-teman mau ikut atau mencari traffic atau teman-teman pilih penjualan. Bedanya kalau produk teman-teman itu baru ya, baru upload atau belum ada penjualan, saya sarankan agar memilih objek campaign-nya yang traffic. Jadi kalau iklan teman-teman itu sudah ada penjualan, sudah selalu ada, tapi pengen lebih lagi untuk meningkatkan lagi, itu saya saranin yang jualan. Jadi perbaikannya itu ya. Jadi teman-teman itu mencari traffic sebanyak-banyaknya agar menjadi penjualan bagus, itu sudah jalan gitu. Jadi sudah ada penjualan. Nah itu kita lebih bagusnya itu yang penjualan. Lanjut. Ini penempatan gimana sih? Penempatannya ini ada 3 kalau nggak salah ya. Ada 3. Nah di sini ada penempatan semua. Promosi perhatian. Ada untuk penempatan promosi rekomendasi. Mas Hendra, maaf aku potong dulu sebentar buat teman-teman yang masih ada suara mic-nya, harap di mute dulu ya, kasihan teman-teman yang lain nih. Oke, untuk Kak Joko mungkin tolong di mute dulu ya suaranya. Ya, teman-teman, agar berjalan dengan enak nih suaranya, untuk teman-teman yang masih mic-nya di on, mohon di mute dulu ya. Nanti apabila sudah beres penjelasan, nah teman-teman boleh di on-kan lagi agar bisa bertanya.
ya. Oke, ya, saya lanjut ya. Nah, ini penempatannya ada promosi pencarian atau promosi rekomendasi. Bedanya apa sih? Nah, ini saya Jadi kayaknya tadi dia ini ada satu pembahasan terus tanya, satu pembahasan tanya. Enggak, iya, dia enggak penjelasan banyak-banyak terus nanya. Oke, untuk Kak Elva mungkin di mute dulu ya suaranya. Ade nih, tolong di mute dulu ya. Mas Chandra mungkin bisa dibantu di mute dulu kali nih yang open mic. Oh ya, oke. Sama isinya yang kemarin ini apa? Iya sama, Florisman. Cuma lain, bukan sabun Pak. Dia serum sama. Oke, udah ya. Oke, bisa saya lanjut? Oke. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai penempatan. Nah, ini perbedaan penempatan promosi pencarian dengan promosi rekomendasi itu apa ya? Gitu. Kalau promosi pencarian itu jika ada konsumen yang mengklik atau mencari di kotak pencaharian ya di Lazada di menu pencaharian itu akan muncul di situ ya teman-teman. Misalkan konsumen mencari kata kunci promosi pencariannya itu sabun kloris. Nah, nanti akan muncul iklan-iklan yang memang mengiklankan kata kunci sabun kloris. Ya, itu. Kalau untuk promosi rekomendasi biasanya itu akan muncul di samping atau di bawah iklan yang teman-teman klik. Ya. Oke, itu perbedaannya. Jadi kalau saya sih sarankan untuk penempatan produk hasil pencariannya itu pilih semua ya. Itu kita pilih semua. Nah, oke, selanjutnya tipe campaign. Nah, ada pilihan otomatis sama manual. Kalau otomatis itu teman-teman harga tawarnya diotomatis oleh sistem Lazada ya. Jadi teman-teman tidak bisa set. Jadi itu Lazada yang memilih. Kalau manual itu teman-teman bisa menyesuaikan harga tawar sesuai dengan klik yang teman-teman inginkan. Teman-teman, untuk teman-teman yang mic-nya masih di on kan, tolong di mute ya, agar teman-teman lain bisa mendengarkan dengan jelas ya. Teman-teman tolong ya minta waktunya sedikit aja nih buat teman-teman yang masih di open mic.
Aku langsung panggil aja kali ya namanya nih. Kumang itu namanya teluran. Curang kahan apa ya? Ada Kak Ade Mulyana, tolong banget ya di mute dulu. Kayak teman-teman yang lain terganggu nih. Ya kita lanjut ya. Nah, kalau tipe lanjut itu untuk tipe campaign itu kita pilih manual saja. Nah, untuk budget harian ini bisa teman-teman set mau berapa, apakah tanpa limit atau ada atau teman-teman bisa di set ya untuk hariannya berapa ya, limit budget hariannya. Misalkan kalau setahu saya itu minimal itu budget hariannya itu 15.000 ya. Lebih dari 15.000 bisa, tapi di bawah 15.000 itu tidak bisa ya. Nah, ini terus tanggal mulainya bisa kita set juga. Apakah hari ini ya, misalkan kita hari ini kita iklan ya, kita buat hari ini tanggal 4. Nah, untuk tanggal akhirnya teman-teman bisa set apakah mau berapa hari atau tidak ya. Kalau misalkan ya teman-teman tinggal pilih aja tanggalnya, misalkan 3 hari. Hari Sabtu aja ya, tanggal 7. Nah, tapi kalau teman-teman tidak mau ada tanggal berakhirnya, nah itu teman-teman tinggal kosongin aja gitu ya. Tidak ada tanggal akhir gitu. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut. Nah, pilihan produknya teman-teman bisa, karena tadi saya sudah pilih yang manual, jadi saya saya pilih manual. Nah, tinggal kita pilih produk yang mana saja yang kita mau iklankan ya. Ada itu di grup, Pak. Tanya lagi. Oke, mungkin Mas Tendranya keluar ya dari Zoom meeting ini ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Untuk Mas Tendranya mungkin jaringannya agak kurang stabil. Oke. Halo? Ada nggak? Ada, sudah ada. Ini udah share screen belum? Mbak Dia, suara saya sudah ada? Sudah Mas Hendra. Oke. Bisa langsung ngajak kali dilanjut. Ya, dilanjut ya. Maaf, ini jaringannya kurang stabil di sini sekarang, nggak tahu kenapa. Pantas, iya. Apa namanya? Halaman utamanya juga udah keluar ya? Ya, ini saya share lagi ya, Kang Aziz. Ya, santai, Mas.
Oke. Coba ke atasnya. Udah ada ya? Hmm. Oke. Sudah. Aduh, hilang ya. Ini kita pilih sabun kloris ya. Ini contoh kita untuk promosi produk kita pilih ini konfirmasi. Nah, itu kita pilih lanjut ya. Nah, setelah itu kita untuk kreatif nyalakan peningkatan kreatif otomatis itu kalau saya sih saya on kan. Ya. Lalu kita pergi ke kata kunci dan harga tawarnya. Nah, kata kunci dan harga tawar bisa teman-teman set otomatis atau manual ya. Kalau otomatis itu disesuaikan oleh sistem Lazada. Kalau manual itu disesuaikan dengan apa yang kita mau. Jadi kita bisa menambahkan kata kunci yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau saya sih lebih prepare ke manual ya. Saya pilih manual agar saya bisa set kata kunci yang sesuai dengan keinginan saya gitu. Oke. Ini saya pilih manual. Di sini sudah ada kata kunci yang muncul. Itu kalau teman-teman mau sesuaikan dengan itu, teman-teman bisa pilih itu. Atau kalau enggak pun, ya teman-teman tinggal hapus aja ya. Tinggal jangan dicentang ya. Kalau misalkan mau dicentang, centang. Misalkan kata kunci ini sabun kloris saya centang. Kloris men saya centang ya gitu aja kulit nggak bisa lihat forms lagi ya. Itu kata kunci sesuai dengan judul ya teman-teman. Nah, ini misalkan saya memilih kata kunci 5 ya. Nah ini harga tawarnya kan di sini minimal itu yang disarankan itu 450 ya. Set aja apakah teman-teman mau harga tawarnya itu 454 rupiah atau Pak 400 terlalu besar ya kita bisa set misalkan 200 rupiah aja ya. Ini teman-teman bisa set atau langsung ubah harga massal bisa. Atur harga tawaran seragam jadi 200 nanti dia otomatis akan berubah ya yang tadinya 454 itu berubah menjadi 200 rupiah. Nah dengan 5 kata kunci ini saja saya cek dulu selama beberapa hari apakah grafiknya bagus atau ya. Oke lanjut. Di sini ada audiens ya, yang terakhir audiens. Audiens ini adalah memungkinkan Anda untuk menawar lebih tinggi ya pada audiens yang lebih mungkin membeli produk di toko Anda. Jadi ada peningkatan harga tawar untuk pengunjung toko Anda selama 15 hari ke belakang. Peningkatan harga tawar berapa persen pada audiens untuk produk serupa. Ya. Jadi teman-teman bisa set apakah teman-teman mau menambahkan biaya per kliknya dari 200 ini menjadi misalkan kalau untuk pengunjung 15 hari ke belakang itu saya misalkan set di 2% gitu. Untuk harga tawar yang untuk produk serupanya teman-teman bisa set misalkan 2% ya. Ini bebas ya, teman-teman bisa milih mau 2%, 1%, 3%, atau 5% pun bebas ya. Setelah itu beres semuanya, teman-teman bisa klik lanjut.
setelah itu beres. Jadi teman-teman bisa campaign-nya untuk promosi produknya juga udah bisa. Nah, kita cek dulu ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ya promo 1 penjualan, penempatannya semua, tipe campaign-nya manual, budgetnya 15.000 ya. Statusnya belum aktif karena saldonya belum ada, jadi teman-teman bisa isi dulu nanti saldonya. Nah itu ya teman-teman untuk promo berbayar yang pertama. Ya. Nah promo berbayar yang kedua itu ada namanya promosi afiliasi. Nah ini memakai afiliasi ini pihak ketiga ya. Dan ini ada kalau untuk mengaturnya pertama kita tanggal mulainya dulu berapa, tanggal 5 besok ya. Nah, komisi yang didapat oleh afiliasinya berapa persen nih? Nah, itu minimal itu di 4% kalau nggak salah ya. Kalau 3% itu nggak bisa. Nah, itu minimum komisi dasar toko adalah 4% hingga 80%. Saya saran sih kita set aja yang paling minimum ya. Kita set di 4% semua sesuai dengan kategori ini ya. Kalau kategori kita di toko kita itu kecantikan semua ya kita gampang nih. Nah, itu kita bisa isi di sini ada materi iklan. Apakah mau kita bisa ikuti gambar-gambarnya. Teman bisa pilih. Ya. Kalau sudah set di 4%, teman-teman tinggal klik berikutnya. Nah, ini kalau kita kirim, itu teman-teman sudah bisa mengikuti program promosi berbayar afiliasi ya secara otomatis. Jadi nanti afiliasi ini akan mempromosikan iklan-iklan teman-teman itu ke jaring sosial gitu ya. Oke. Ya, oke. Itu aja ya untuk materi pemasarannya teman-teman. Mungkin sampai di situ karena sudah promonya juga sudah habis. Tidak ada lagi, jadi mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya. Bang, tanya dong. Ya, silakan. Lihat dong kontennya Bang untuk sekarang. Apa semuanya 100 sekarang Bang? Gimana Kang? Skor konten. Skor konten itu adanya di iklan ya? Di produk kan? Ya, diatur produk. Iya. Kenapa? Harus 100. Iya. Agar kontennya 100 gitu. Iya, Bang. Oke. Nah, ini kalau untuk 100 itu biasanya yang tampilan lama, Bang. Tampilan lama. Oke, tampilan lama.
Alhamdulillah. Ya. Jalan. Nanti kalau bunyi ini bunyi juga. Ini tampilan lama ya. Iya, Bang. Nah, sekarang kan wajib pakai video tuh, Mas. Ya, wajib. Enggak sih. Saya ada beberapa upload, Kang Aziz, yang tidak pakai video sih bisa 100 sih. Yang penting sih si ininya nih. Si itunya sih menu-menunya diisi nih yang bintang-bintang. Yang bintang merah ini. Iya, oh itu kan Ah. itu kan ribut masuknya ya, Bang ya. Yoi. Kemarin tuh saya coba pakai yang Ristek. Jangan Loricat. Iya. Iya. Pakai yang Ristek tanpa URL, tanpa video itu bisa 100%, Kang. Jadi nah, yang bisa pakai coba yang ini tanpa video. Ini kan tadi 80. Nah, coba dijadiin ke 100, bisa nggak tanpa video, Kang? Oke, ini dia ada yang belum ya. Ini ada gambar showcase satu-satu yang belum. Coba kita ini biasanya ini nih gambar showcase-nya itu. Nah, itu udah sempurna mah udah 100 sih. Kalau kita gambar itu tampilan ya, itu tampilan ya apa thumbnail untuk video ya? Bukan, ini kalau kita tambahin yang showcase ini kayak kita isi gambar tapi tanpa direkomendasikannya tanpa background. Ya. Nah, itu kita isi, itu memang harus. Nah, itu setelah kita isi sih biasanya udah sempurna. Tanpa harus isi video sih gitu. Tapi kalau ada videonya mah lebih bagus lagi sih. Iya, maksudnya kan setahu Pak, yang terbaru ini kan katanya harus pakai video gitu kan. Enggak juga sih. Saya kemarin berarti bisa 100 tanpa video ya. Iya, bisa. Oke. Masa Kang Aziz, kan Kang Aziz juga suhu nih. Bisa ya, ada newbie kan. Newbie. Waduh. Oke, saya jawab lagi ya pertanyaan yang lain. Siap. Matur nuwun, Kang. Siap, Kang Aziz. Main lah kapan-kapan ke Bandung nih. Insya Allah nanti kalau ada waktu lah. Oke, saya jawab ya. Pertanyaan dari Kak Aryan ya. Mau tanya iklan berbayar otomatis biaya iklannya berapa? Itu bisa kita set ya. Untuk semua iklan berbayar itu kita bisa set otomatis.
apakah otomatisnya di 200 atau 300 atau 500 gitu. Tapi kalau maksudnya otomatis ini adalah iklannya itu yang dipilih sama si Lazada gitu, Kang Aryan. Terus yang kedua, iklan berbayar otomatis biaya per kliknya berapa? Apakah mahal atau murah? Minimal itu setahu saya di 200 kalau nggak salah ya, Kang. 200 atau 250 gitu. 150, maaf, 150. Ya, Kang Aryan, itu minimalnya 150. Tapi kemarin saya pernah nyoba nih, Kang Aryan, saya pakai set Rp150, itu kurang bagus di traffic. Lalu saya naikin ke 250, nah itu baru lumayan trafficnya ada gitu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan, bisa langsung open mic. Halo, jadi gimana nih teman-teman? Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin bisa isi kolom chatnya ya kalau ada yang mau ingin bertanya. Atau nanti open mic-nya untuk bertanya sama Kak Tendra. Nanya Om, Yuk, silakan. kalau toko baru atau seller baru kata kunci pencariannya udah dibuka atau belum sih? Atau nunggu di tahap apa dulu? Itu Om. Karena bisa dulu ya. Oke, jadi saya jawab ya. Kalau untuk toko baru biasanya itu tergantung ya. Nanti sama Lazada biasanya itu ada tawaran. Jadi ada tawaran dulu, apakah sudah bisa masuk iklan berbayar atau belum ya, Kang Adam. Jadi tergantung dari si Lazadanya, itu jawabannya. Nunggu berapa lama, Om? Atau pancingannya nunggu berapa lama? Atau kita harus apain sih biar dapat undangan tersebut? Tergantung dari performa tokonya. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung performa toko. Kalau performa tokonya sudah bagus, nah, itu biasanya akan muncul tawarannya. Performa lihatnya di assortment growth itu ya? Betul. Oh, oke. Nuhun Om, makasih. Siap. Oke nih Kak Tendra, ada pertanyaan dari Karian. Aku bacain ya Kak Tendra. Oke. Trik saran untuk ikut flash sale Floris 88 di Lazada gimana Bang? Iklan bom atau gimana? Gitu tuh kata Tendra. Katanya Kak Tendra. Oke, kalau untuk flash sale di Lazada yang akan diselenggarakan oleh pusat, itu kita tidak bisa masuk ke campaign ya. Ya, itu kita tidak bisa masuk campaign. Jadi caranya kalau saya sih kepikirannya itu kita hanya bisa merubah harga di seller centernya. Jadi kita merubah setiap jam sesuai dengan besarnya tingkat diskon yang sudah
kasih tahu sama Mbak Diah kemarin gitu. Jadi kita tidak bisa masuk ke campaign, tapi kita hanya bisa merubah harga di seller center. Sarannya sih ya itu nggak ada saran. Kalau saran sih ya lebih bagus sih kalau kita bisa masuk ke campaign. Nah, itu sih. Tapi kalau ya mungkin ini juga baru pertama kali buat saya eh, mengikuti flash sale atau campaign untuk produk Lorisman ya. Jadi juga saya belum tahu pasti apakah nanti bagus atau tidak ya. Gitu. Oke, gimana nih kalian untuk untuk jawaban sudah jelas apa belum kalian? Kalian bisa aktifkan mikrofonnya ya kalian. Ya oke, ini ada lagi nih Kak Tendra pertanyaannya dari Aryan Okvian. Mau tanya lagi free ongkir sebagian ada yang kita tanggung, biaya admin berkurang apa tetap 1,8% nih Kak Tendra? Kalau free ongkir yang kita tanggung sebagian, biaya adminnya itu tetap. Ya, jadi tetap ya, tidak berkurang. Oke, gimana nih Kak Aryan untuk penjelasannya apakah sudah jelas? Ya, oke, gimana nih teman-teman? Masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau ingin bertanya bisa isi kolom chatnya ya, atau aktifkan mikrofonnya. Oke teman-teman, kalau udah tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin sudah cukup ya, dan diakhiri saja training basic sore ini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah perkataan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Salam.